Halo semuanya, selamat datang di channel Bengkel Saham. Perkenalkan saya Yoga Arsana dan kali ini saya akan membahas apa sih itu saham gorengan. Nah, jadi saham gorengan itu adalah saham dengan market cap yang sangat kecil. Saking kecilnya, kita yang mempunyai dana besar itu bisa menggerakkan harga sahamnya dengan mudah. Nah, kenapa sih ada saham gorengan? Nah, sebenarnya saham gorengan ini muncul karena ada aksi-aksi di mana menggoreng-goreng saham. Menggoreng-goreng saham itu seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi misalnya kita punya dana tertentu yang dimana dana kita itu besar dan karena market cap dari saham ini kecil, itu sahamnya itu jadinya bergeraknya aktif naik turun sangat kencang. Nah, seperti itu. Nah, buat kamu yang belum tahu market cap itu apa, market cap itu adalah jika ingin membeli saham itu secara keseluruhan atau 100%, kita harus membeli sesuai jumlah market cap-nya. Karena market cap itu adalah harga saham dikali dengan jumlah lembar saham yang beredar. Seperti yang kamu ketahui atau yang kamu belum ketahui, BCA memiliki market cap itu senilai 800 triliun lebih. Karena harga sahamnya sekarang 30 ribuan, dikali jumlah lembar saham beredarnya yang sekian banyaknya, kita kalikan, kita akan menemukan market cap-nya. Jadi segitulah market cap dari BCA, itu 800 triliun. Makanya kenapa BCA itu bukan saham gorengan, karena BCA itu mempunyai market cap yang sangat besar. Kemudian ada beberapa lagi saham-saham dengan market cap yang besar. Karena dari sanalah kita tahu saham dengan market cap yang kecil itu sangat mudah untuk digerakkan. Karena misalnya ada market cap dari saham-saham tertentu itu hanya 500 miliar, ada 1 triliun, 1 triliun itu masih besar, cuma di bawah 1 triliun itu baru bisa dikatakan saham gorengan karena sering ada indikasi menggoreng-goreng. Nah, tapi tidak dipungkiri juga saham-saham dengan market cap yang besar juga bisa digoreng. Digorengnya ketika ada sentimen atau ada berita yang secara berlebihan, ada hype dari orang-orang, kita bisa membeli sahamnya, kita juga ikut membeli sahamnya secara berlebihan, maka akan terjadi aksi goreng-menggoreng juga. Nah, tapi karena itu sahamnya market cap-nya besar, itu nggak disebut saham gorengan. Saham gorengan itu lebih fokus ke saham dengan market cap yang kecil. Nah, jadi ini dia pembagian jenis saham berdasarkan market cap-nya. Kalau yang 10 triliun ke atas, itu biasanya disebut saham blue chip atau lapis pertama. Kemudian saham dengan market cap 1 triliun sampai 10 triliun itu disebut second liner atau lapis kedua. Nah, saham yang ketiga ini itu saham dengan market cap di bawah 1 triliun disebut saham lapis ketiga atau third liner atau saham gorengan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ini kamu tidak bingung dan tidak salah dalam membeli saham. Tapi perlu diketahui, tidak selamanya saham yang market cap-nya kecil atau saham yang disebut saham gorengan ini itu saham yang jelek. Kenapa? Karena market cap ini seiring dengan kenaikan harga itu akan meningkat terus. Nah, jadi misalnya sekarang market cap-nya 1 triliun, tapi ketika harga sahamnya naik selama 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu market cap-nya otomatis akan naik juga. Karena rumus dari market cap tadi, market cap adalah harga saham dikali jumlah lembar saham yang beredar. Nah, oleh karena itu, jika kamu ingin membeli saham yang market cap-nya kecil, perhatikan apakah itu perusahaan yang bagus atau tidak. Jadi jika perusahaannya bagus dan market cap-nya masih kecil, itu adalah potensi yang bagus untuk kamu mendapatkan saham dengan kenaikan yang besar. Nah, itu dia, semoga jelas, dan jika ada pertanyaan seperti biasa, komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Yoga Arsana, pamit.